Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Terkait dengan materi kita, yaitu ulumul hadis atau ilmu hadis, maka dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu ringkasan utuh terkait dengan materi-materi yang sudah kita jelaskan bersama. Yang pertama, yang penting sekali kita pahami bahwa esensi dari ilmu hadis atau ulumul hadis itu adalah satu disiplin ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah atau dasar-dasar untuk memahami hadis, baik dari aspek sanadnya maupun dari aspek matannya, sehingga kita bisa mengetahui apakah suatu hadis itu termasuk hadis yang makbul, yang diterima, atau sebaliknya hadis yang mardud atau ditolak. Maka disiplin ilmu untuk memahami itulah yang disebut dengan ilmu hadis. Ketika kita bicara tentang hadis, maka kita akan mendapatkan beberapa terma-terma, istilah-istilah yang berlaku dalam kajian hadis. Pertama, istilah hadis itu sendiri. Yang kedua, istilah sunnah. Yang ketiga, istilah khobar. Dan yang keempat adalah athar. Prinsipnya, empat istilah ini kalau itu dihubungkan dan memiliki korelasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hakikatnya empat istilah ini adalah sinonim. Maka secara terminologis empat istilah ini adalah sinonim. Tetapi kalau kita kaitkan dengan makna etimologisnya, nah maka tentu ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Kalau hadis dari kata hadasa itu bisa saja diidentikan sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi dalam bentuk ucapan atau kaulinya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Maka itu istilah hadis yang digunakan secara etimologis. Tetapi secara terminologis hadis itu sama saja dengan sunnah. Yaitu apa? Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, cita-cita, bahkan sifat-sifat beliau bagian dari hadis atau sunnah itu. Nah ini cara kita untuk bisa memahami. Maka saya sering menyampaikan ya, nanti kalau dikaitkan dengan macam-macam sunnah, ingat UPKCS itu. Ucapan, perbuatan, ketetapan, cita-cita, dan bahkan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pengertian hadis secara etimologis dan terminologis. Begitu pula yang kedua, pengertian sunnah. Sunnah itu sendiri sinonim dengan hadis. Tetapi kalau kita harus melihat perbedaannya secara etimologisnya, maka dibandingkan dengan hadis, sunnah itu lebih luas cakupannya. Kalau hadis itu secara etimologis cenderung ucapan saja misalnya, tapi secara terminologis sama, ingat ya. Nah, sementara sunnah itu lebih luas cakupannya. Nah itu. Baik itu bahkan sebelum Nabi diutus pun bagian dari sunnah. Karena sunnah itu berarti sirah, perjalanan hidup Nabi. Yang di situ ada dimensi perkataan, perbuatan, ketetapan, cita-cita. Baik sebelum maupun setelah. Bahkan sifat Nabi sebelum diutus kan sudah terlihat. Kecerdasannya, amanahnya. Maka secara etimologis itu bagian dari sunnah. Nah yang lain yang membedakan, di kalangan para ulama ketika menjelaskan tentang sunnah ini, maka tentu sangat sesuai, sangat terkait dengan disiplin ilmunya. Kalau bagi ulama-ulama ahli hadis atau muhaddisun, maka yang dimaksud dengan sunnah itu adalah sama dengan hadis Nabi. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, cita-cita maupun sifat. UPKCS itu menurut ahli hadis. Tetapi menurut ulama ahli usul fikih, di mana beliau-beliau ini menyusun kaedah-kaedah rumus-rumus hukum, maka mereka mendefinisikan bahwa sunnah Nabi itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran yang dapat dijadikan dalil hukum atau hujjah. Kata kuncinya di situ, yang dapat dijadikan dalil hukum atau hujjah. Maka maknanya adalah tidak semua yang berasal dari Nabi menurut ulama usul fikih memiliki dampak hukum. Karena ada hal-hal yang bersifat lokalitas, ada hal-hal yang sifatnya memang sisi kemanusiaan di situ. Maka ketika misalnya Rasulullah SAW, beliau sebagai manusia biasa kadang beliau ngantuk, maka ngantuk itu manusiawi. Tidak bisa dijadikan sebagai alasan kemudian bahwa kalau Nabi begini berarti konsekuensinya sunnah. Enggak. Ada yang memang levelnya sunnah, ada yang levelnya bahkan kewajiban. Tapi ada yang levelnya adalah sesuatu yang manusiawi dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, menurut para ulama fikih. Karena ulama fikih berarti ulama yang memang konsen di bidang hukum al-ahkam as-syariyah, hukum-hukum agama. Maka tentu ketika menjelaskan makna sunnah ini sesuai dengan disiplin ilmunya. Oh, sunnah itu berarti sesuatu yang tidak sampai wajib. Kan itu bahasa hukum. Maka puasa sunnah itu berarti puasa, satu jenis puasa yang tidak sampai wajib, hanya levelnya sunnah. Apabila dikerjakan berpahala dan kalau ditinggalkan tidak sampai berdosa. Nah, dari beberapa istilah, pembagian-pembagian dan komentar para ulama itulah kemudian kajian dalam ilmu hadis secara terminologis tidak lagi membedakan antara apa bedanya sunnah, hadis, khobar, athar. Secara terminologis sama. Karena itulah hadis atau sunnah kemudian muncul beberapa macam bentuk. Yang tadi saya katakan UPKCS itu. Kalau dalam istilahnya kita mengenal ada sunnah qauliyah misalnya. Berarti sunnah atau hadis berupa ucapan Nabi. Ada sunnah fi'liyah misalnya. Fi'lun perbuatan. Berarti hadis atau sunnah berupa perbuatan Nabi. Sesuatu yang berasal dari Nabi berupa perbuatan. Sholatnya Nabi, cara wudhunya Nabi, dan seterusnya. Kemudian ada sunnah takririyah. Takrir, korroro yukorriru takriran. Ketetapan, menetapkan, melegalkan. Maka sunnah takririyah ini maknanya sesuatu, baik itu ucapan, perbuatan yang awalnya berasal dari sahabat Nabi. Lalu Nabi membenarkan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh sahabat. Pembenaran Nabi terhadap apa yang berasal dari sahabat itu kan namanya takririyah, ketetapan, legalitasnya. Maka dia sama dengan hadis atau sunnah itu sendiri, baik sifatnya qauliyah atau fi'liyah. Lalu ada lagi namanya sunnah hamiyah. Hammayahum, berangan-angan atau bercita-cita. Nah, maka sunnah hamiyah itu diartikan sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi yang berupa cita-cita, harapan Nabi. Nabi bercita-cita berharap tentang sesuatu tapi tidak terlaksana karena beliau wafat. Nah, contohnya yang paling populer itu adalah puasa Tasu'a. Puasa pada tanggal 9 Muharram. Kebiasaan Nabi itu puasa tanggal 10 Muharram. Dan itu bagian dari syariat Musa alaihissalam, Nabi Musa. Atau disebut Sar'un man qoblana. Di mana Nabi melaksanakan dan mengajak sahabat mengerjakan puasa Asyura.
Tetapi kan di kalangan sahabat paham bahwa Asyura itu identik dengan ya, misalnya Yahudi Nasrani. Yahudi itu pada tanggal 10 Muharram diperingati sebagai kemenangan, di mana Nabi Musa itu menang dan terselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun dengan memukulkan tongkatnya ke lautan. Tanggal 10 Muharram. Nah, dalam sejarah juga disampaikan bahwa proses penyaliban Nabi Isa alaihissalam yang kemudian subbihalahum, Nabi Isa tidak tersalib, tapi pengikutnya yang mengkhianati itu. Oskariot ya. Nah, itu yang subbihalahum. Wajahnya dibuat sama oleh Allah sehingga dia yang menjadi korban. Tapi Nabi Isa diselamatkan. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka ada syariat di situ sebagai bentuk rasa syukur, mereka itu puasa. Nah, untuk menenteramkan hati para sahabat, Nabi mengatakan idzan amul muqbil insyaallah sumnat tasi. Mulai tahun depan kita puasa tanggal 9 Muharram. Tapi belum sampai Muharram berikutnya Rasulullah wafat. Nah, itu namanya sunnah hamiyah. Nah, kemudian ada lagi sunnah ya berupa apapun yang menjadi sifat bawaan karakter Nabi, itu juga bagian dari sunnah itu sendiri. Itu bagian dari ini. Nah, lalu dalam ilmu hadis kita bicara tentang unsur-unsur hadis atau sunnah itu. Setidaknya hadis itu memiliki beberapa unsur. Ada unsur matan di dalamnya, di mana matan itu isi atau redaksi hadis. Ada sanad di dalamnya. Sanad itu rangkaian para perawi hadis, rangkaiannya dari generasi sahabat sampai bawah, atau dari bawah dokumentator sampai kepada para sahabat mendapatkan dari Nabi, itu sanad. Tapi orang per orangnya, orang dari kalangan sahabat, Abdullah misalnya bin Umar, dari kalangan tabi'in misalnya, orang per orangnya itu namanya rawi. Rawi itu kan pewarta, orang yang meriwayatkan, orang yang menginformasikan. Lalu ada unsur yang keempat adalah sigotul ada. Sigoh itu redaksi, ungkapan yang digunakan oleh para perawi dalam meriwayatkan hadisnya. Kalau itu adalah perbuatan Nabi, dia menyaksikan langsung, mereka mengatakan ro'aitu, saya melihat. Nah, kata ro'aitu namanya sigoh. Atau dia misalnya mendengar Rasulullah bersabda langsung didengar, lalu dia mengatakan sami'tu, saya mendengar, maka itu namanya sighatul adad. Lalu unsur yang terakhir namanya muhorid. Muhorid itu adalah rawi terakhir yang meriwayatkan dan mendokumentasikan hadisnya, ya, yang diriwayatkannya itu dalam kitab-kitab mereka. Maka muncullah yang namanya kutubus sittah, minimal itu yang dikuasai, minimal ya, kutubus sittah. Yaitu apa? Ada, sederhananya kita sebutkan bagi pemula tentunya, ada kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Judul aslinya ya Al-Jami'us Sahih ya, lil Bukhari. Kemudian yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, supaya lebih gampang mengingatnya, BM Adni, B Bukhari, M Muslim, A Abu Daud, T Tirmizi, N Nasai, I Ibnu Majah. Itu nama orangnya. Ya, tinggal ditambahkan Sahih Bukhari kalau yang selain Bukhari Muslim Sunan ya, yaitu kutubus sittah. Nanti ada kutubut tis'ah dan seterusnya. Itu intinya ya. Nah, dari sinilah kemudian kita nanti akan bisa mengetahui dari unsur-unsur itu apakah hadis itu masuk kategori hadis yang makbul diterima ataukah yang mardud ditolak. Maka nanti kita akan sampaikan terkait dengan syarat-syarat rawi. Lalu apa saja syarat sehingga seorang informan hadis atau yang kita sebut dengan rawi itu periwayatan hadisnya bisa diterima? Maka oleh para
ahli hadis di situ mempersyaratkan beberapa hal atau beberapa syarat. Yang pertama tentu mutlak syaratnya muslim. Karena syarat muslim itu melingkupi berbagai aspek yang menjadi syarat-syarat berikutnya. Maka sehebat apapun dia, seintelek apapun dia, sekuat apapun hafalannya, kalau dia tidak muslim, otomatis ditolak. Itu jelas ya. Itu. Maka syarat pertama mutlak harus muslim. Nah baru yang kedua syaratnya harus balik, karena menjadi subjek hukum. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia riwayatkan, harus atas penuh kesadaran betul dan konsekuensinya. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dalam meriwayatkan hadis, ya tentu dia memiliki dampak hukumnya. Minimal kan berdosa. Nah sehingga balik ini menjadi salah satu syarat sehingga sebuah informasi itu bisa diterima dan bisa diyakini kebenarannya. Lalu syarat yang ketiga adalah berakal sehat. Artinya dia orang yang memang waras. Karena tidak semua orang balik itu berakal sehat, ada juga yang gila. Maka syaratnya itu harus berakal sehat. Kemudian syarat yang keempat al-adalah. Adil di sini dalam pengertian memiliki kesolehan, kepribadian yang baik. Itu al-adalah. Maka keadilan itu ada dari sisi ad-diyanah, agama, dia baik, dia soleh. Yang kedua dari aspek muru'ah, kepribadiannya tidak tercela. Dan yang terakhir harus syaratnya dobit, memiliki kemampuan yang kuat untuk menguasai hadis Nabi, menjaga otentisitas hadis Nabi. Maka dobit itu bisa secara dobitul hibzi, kuat hafalannya, apa yang dia dengar, apa yang dia terima benar-benar dijaga dan dia kuat hafalannya. Yang kedua adalah dobitul kitabah, dia kuat dokumentasinya. Nah kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka seseorang itu dianggap memiliki kelayakan sebagai seorang rawi atau perawi hadis. Nah sehingga ini sangat berkorelasi nanti dengan syarat-syarat kesohihan hadis. Ya, antara lain kan kalau kita bicara tentang syarat kesohihan hadis itu pertama sanadnya bersambung. Dari rawi satu ke rawi berikutnya itu benar-benar dia memiliki hubungan dan mendapatkan informasi itu secara langsung dari orangnya. Baik dengan media tertentu, misalnya lewat tulisan yang kita sebut dengan bil mukatabah ya atau bil kitabah itu, maupun secara langsung bertemu. Syarat kesohihan hadis yang kedua kaitannya dengan rawi tadi itu, dia harus adil rawinya. Artinya rawinya itu memiliki integritas, baik dari aspek agama maupun kepribadiannya positif, baik, tidak tercela. Lalu termasuk syarat rawi yang tadi itu menjadi syarat kesohihan hadis juga, rawinya dhabit. Artinya rawinya itu tidak bermasalah dari kekuatan hafalannya maupun dari penjagaannya terhadap hadis lewat dokumentasi. Lalu ada musyuzus, hadis yang diriwayatkan itu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Misalnya sederhananya hasan tidak bertentangan dengan sahih. Hadis sahih yang ahad tidak bertentangan dengan mutawatir, atau hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau terjadi pertentangan, ya kita lihat apa betul pertentangan. Jangan-jangan itu proses nasih mansuh, ya kan, ampos, mutlak muqayyad dan seterusnya. Dan yang terakhir ada mul'illat, tidak memiliki kecacatan yang terselubung. Kelihatannya rawinya bagus, begitu diteliti ada masalah. Kelihatannya sanadnya bersambung, begitu dicek satu persatu ternyata ada seorang rawi yang tidak bertemu atau tidak meriwayatkan langsung dari rawi sebelumnya misalnya, karena termasuk perbedaan generasi. Tabi'in kok langsung dari Rasul misalnya, atau tabi'in langsung dari sahabat, kan hampir tidak mungkin. Nah itu. Nah ini syarat-syaratnya.
Nah, dengan demikian, terkait dengan konteks pembahasan hadis ini, sangat penting untuk dasar-dasarnya itu dikuasai, mulai dari termanya, terminologi atau istilah-istilahnya, unsur-unsurnya, syarat-syarat, dan sebagainya. Nah, baru kita beranjak pada aspek yang berikutnya, yaitu terkait dengan kedudukan dan fungsi hadis. Kalau kita bicara tentang kedudukan, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kedudukan hadis Nabi itu satu, yaitu apa? Sebagai sumber pokok syariat Islam bersamaan dengan Quran. Karena banyak ayat Al-Quran yang justru sulit kita bisa terapkan, sulit bisa kita laksanakan karena bersifat global. Nah, maka dirincikan, dijelaskan oleh hadis Nabi. Nah, artinya apa? Hadis Nabi ini adalah sumber pokok syariat Islam bersamaan dengan Al-Quran. Sebab orang sering mengatakan hadis Nabi sumber kedua setelah Al-Quran. Tidak salah. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah bersamaan dengan Quran. Kenapa? Karena kalau kita taat pada Quran, ya taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul otomatis taat kepada Allah, kepada Al-Quran. Dan begitu seterusnya. Karena itu dalam Quran ditegaskan, misalnya di dalam surat An-Nisa 59 itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kata ati diulangi pada konteks Allah dan Rasul, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul bersifat absolut dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berbeda dengan wa ulil amri minkum, tidak ada kata ati ulil amri minkum, yang menunjukkan ketaatan kita kepada pemimpin itu levelnya apapun relatif. Kalau perintahnya bagus kita turuti, kalau jelek ya kita harus luruskan. Nah, kemudian terkait dengan hubungan relasi antara Quran dan hadis itu, apa itu fungsi hadis Nabi terhadap Al-Quran? Maka hadis Nabi itu berfungsi, salah satunya adalah sebagai bayan takrir, menegaskan kembali apa yang telah disebutkan, dijelaskan, ditetapkan dalam Quran. Quran mewajibkan kita puasa, mewajibkan kita sholat, haji, dan sebagainya. Dalam hadis Nabi juga ditegaskan. Quran mengatakan, aqimus sholah, Rasulullah bersabda tentang sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bunyal islamu ala khomsin. Salah satunya tentang sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah bayan tasri'. Artinya bahwa hadis Nabi itu memiliki fungsi menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Itu bayan tafsir, bayan tasri', maaf. Bayan tasri'. Nah, bayan tasri' itu artinya itu, di mana hadis Nabi itu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan, disebutkan spesifik dalam Quran misalnya. Dalam Quran tidak ada larangan bagi laki-laki menggunakan emas. Dalam hadis kan ada larangan. Hadzani haramani lirijali min ummati wal hillu linisaiha. Dua hal ini dilarang bagi laki-laki dari umatku dan boleh bagi wanita. Apa itu? Yaitu azhab, al-harir. Az-zahab yaitu emas, kemudian sutra al-harir. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah bayan tafsir. Artinya hadis Nabi itu menjelaskan apa-apa yang ada dalam Quran, terutama ayat-ayat yang global, yang kita sebut dengan ayat yang mutlak, ayat yang mujmal, ya kan, yang sifatnya global. Tapi tentu ada bedanya antara mujmal, mutlak, dan am itu. Tapi esensinya adalah hadis Nabi itu merincikan, menjelaskan kandungan misalnya dari ayat-ayat Quran. Kemudian fungsi yang lain adalah bayan nasakh. Hadis Nabi menjelaskan mana ayat yang sudah tidak diberlakukan hukumnya. Kenapa? Karena digantikan dengan hukum yang lain sebagai proses pentahapan pemberlakuan hukum. At-tadarrud fit tasri'. Nah, otomatis kan hukum sebelumnya itu tergantikan oleh hukum berikutnya yang baru. Itu sebagai proses pentahapan pemberlakuan hukum. Nah, siapa yang menjelaskan? Ya tentu Rasul, hadis. Bukan kita semaunya mengatakan ini
mansuh atau tidak. Nah, itu diantara fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, selanjutnya ketika bicara tentang ilmu hadis ini kan banyak cabang-cabangnya. Maka cabang ilmu hadis itu secara global ada dua. Ada ilmu hadis riwayah dan ada ilmu hadis diroyah. Kalau ilmu hadis riwayah itu esensinya ilmu yang membahas tentang proses periwayatan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana proses periwayatannya, apa yang terjadi sehingga melatar belakanginya itu kemudian si perawi menggunakan redaksi atau cara-cara tertentu. Siapa yang punya kelayakan untuk meriwayatkan hadis dan seterusnya. Ilmu hadis riwayah itu. Lalu yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis diroyah ini sering kemudian kita sebut dengan ilmu mustalah hadis. Ya, jadi lebih spesifik dia, di mana ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis diroyah ini yaitu ilmu untuk mengetahui, karena dia membahas tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis. Sehingga kita tahu hadisnya ini makbul diterima, sahih atau hasan misalnya, atau mardud. Dia ditolak karena dhaif misalnya, apalagi sampai maudhu, palsu. Nah, ini ilmu hadis diroyah atau yang sering disebut dengan ilmu mustalah hadis. Nah, ilmu hadis diroyah ini kemudian memiliki cabang-cabang yang cukup beragam. Ada namanya ilmu jarah wa ta'dil. Intinya ilmu untuk mengetahui mana seorang rawi yang memiliki unsur kecacatan sehingga hadisnya tertolak, dan mana rawi yang dinilai adil, berintegritas yang bagus, akhlaknya, agamanya, sehingga hadisnya diterima. Kalau dia cacat, apa faktor-faktornya? Apakah keadilan ataukah karena kedobitan dan seterusnya. Ada lagi ilmu rijalul hadis yang membahas tentang para perawi hadis, biografinya, domisilinya, kunyahnya atau gelar panggilannya, generasi apa dia, apa generasi sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in, bagaimana komentar para ulama tentang dirinya, kehidupannya dan sebagainya, ilmu rijal. Atau lebih sering kita sebut ilmu tentang biografi para perawi hadis. Nah, kemudian ada lagi ilmu ilalul hadis atau ilalil hadis untuk mengetahui kecacatan-kecacatan terselubung pada hadis, baik pada matan maupun sanadnya. Ada lagi ilmu tarikhur ruwat untuk mengetahui para perawi hadis berkaitan dengan proses atau usaha periwayatan hadis yang mereka lakukan. Kemudian ada lagi ilmu nasih dan mansuh, bagaimana mengetahui hadis ini berlaku atau tidak hukumnya. Nah, atau mana hukum yang terakhir yang berlaku. Itu ada ilmunya nasih mansuh sebagaimana dalam Al-Quran. Nah, contoh yang paling sering dikemukakan misalnya hadis Nabi tentang larangan ziarah kubur pada era awal Islam dihadirkan, Islam diutus. Karena akidah umat Islam saat itu belum kuat, ya dilarang sebagai sadu zariah, langkah antisipatif. Tapi begitu ketika dia sudah kuat, maka Nabi membolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Nah, sehingga muncul kaidah al-amru ba'dan nahyi tufidul ibahah. Kalau ada perintah setelah sebelumnya ada larangan, berarti perintah itu menunjukkan mubah, boleh. Jadi ziarah kubur itu boleh. Bukan sunnah apalagi wajib. Yang sunnah itu kalau niatnya untuk zikrul maut, mengingat kematian, ya sunnah. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ilmu sababul wurud. Kalau Quran sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud, yaitu ilmu untuk mengetahui sebab kemunculan suatu hadis. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa peristiwa atau kejadian besar, lalu Nabi menjelaskan. Ada lagi ilmu ghoraibil hadis, gharib ya, gharaib dari kata gharib, bentuk tunggalnya. Yaitu ilmu yang membahas khusus tentang kata-kata yang gharib, yang aneh, yang sulit dimengerti oleh kebanyakan orang. Nah, maka itu ada ilmu tersendiri.
Sehingga orang tidak bisa kemudian menolak suatu hadis karena dia tidak paham, tidak tahu atau muskil misalnya rumit. Enggak, ada ilmunya. Nah, ada lagi namanya ilmu mukhtalifil hadis. Bisa mengetahui ada hadis kok kesannya bertentangan padahal belum tentu bertentangan. Kalau memang jelas-jelas bertentangan dilihat, nggak mungkin kalau itu benar-benar hadis bertentangan. Kalau iya bukan bertentangan tapi mungkin ada nasih mansuh, mutlak muqayyad, amkhos. Jadi ada kaitannya di situ. Nah, itu harus diteliti. Namanya ilmu mukhtalifil hadis. Ada lagi ilmu tashib wa tahrib. Karena dulu pada era awal juga ada proses periwayatan lewat tulisan. Supaya tidak salah membaca tulisan, tidak salah membaca huruf, ada ilmunya. Sehingga ada hadis yang dikategorikan dhaif karena salah hurufnya, salah redaksinya, karena dia membacanya keliru misalnya. Itu ilmu tashib wa tahrib. Cara kesalahan membaca tashib, suhuf ya, tulisan-tulisan dalam berbagai dokumen ya dia. Tahrif itu salah membaca hurufnya. Mestinya sitan jadi syai'an misalnya, itu ada ilmunya. Nah, kemudian yang terakhir kemarin yang kita bahas adalah macam-macam pembagian hadis itu. Dimana kalau hadis Nabi itu dilihat dari berbagai aspek, maka nanti pembagiannya banyak. Setidaknya hadis Nabi bisa dilihat dari 3 aspek. Pertama adalah kuantitas, jumlah jalur periwayatannya. Kalau jalur periwayatannya banyak, sahabatnya banyak, tabiinnya banyak, tabiinnya banyak, nah itu namanya hadis mutawatir. Ulama mensyaratkan minimal itu 10. Ya, kalau kurang dari itu namanya ahad. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak. Sehingga mustahil ada kompromi untuk melakukan kedustaan. Nah, mutawatir itu sendiri macam-macam. Ada mutawatir lafzi. Lafaznya itu sama persis diriwayatkan dari jalur banyak. Seperti man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu diriwayatkan lebih dari 71 jalur sahabat. Kemudian di bawahnya banyak, di bawahnya lagi banyak. Maka hadis mutawatir ini selevel dia dengan Al-Quran. Dia qat'iyul wurud. Eksistensinya bersifat pasti benar. Nah, baik itu mutawatir lafzi. Ada lagi mutawatir maknawi. Lafaznya berbeda, redaksionalnya berbeda, tetapi intinya sama. Misalnya mengangkat tangan, itu redaksi hadisnya macam-macam. Tapi intinya kan sama tentang syariat atau kebolehan mengangkat tangan pada saat berdoa. Ada lagi yang menambahkan mutawatir amali. Perbuatan Nabi yang disaksikan oleh orang banyak dan diriwayatkan pula oleh orang yang banyak, jalur yang banyak. Nah, sebaliknya hadis ahad itu terbatas, dia di bawahnya mutawatir. Sahabatnya cuma 9, 8, 7, 3 misalnya, satu bawah. Nah, yang penting di tataran sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, salah satu saja itu tidak sampai 10, apalagi banyak, maka dia tidak disebut mutawatir, hadisnya ahad karena terbatas. Nah, sehingga nanti dilihat hadis ahad ini, ada yang masyhur namanya hadis masyhur, minimal 3, entah di sahabatnya yang 3 atau di tabiinnya atau di tabiinnya. Yang penting dari 3 generasi ini ada yang minimal 3. Mau di atasnya banyak, di bawahnya banyak, yang penting minimal 3 di salah satu generasi, namanya hadis masyhur. Kalau 2 minimal aziz. Kalau 1 namanya hadis gharib. Jadi gampang untuk memahami. Tentu penjelasannya ya panjang ya, tapi poin-poinnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah hadis ditinjau dari siapa sumber akhirnya, sandarannya. Kalau ternyata Nabi menyandarkan kepada Allah, Nabi bersabda, lalu sabda Nabi mengatakan qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Padahal ini bukan ayat ya. Nah, kalau sandaran terakhirnya Allah namanya hadis qudsi.
dari kata kudus sebagai salah satu sifat Allah, Maha Suci. Maka hadis qudsi itu hadis yang disandarkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, umumnya hadis qudsi itu rata-rata bicara tentang keagungan Allah, tentang zat Allah, yang manusia sulit memahami kecuali lewat penjelasan Rasulullah. Maka Allah memberikan ilham kepada Rasul untuk menjelaskan tentang dirinya. Itu hadis qudsi. Maka nggak ada hadis qudsi bicara hukum halal haram. Dia lebih banyak atau lebih terkait dengan eksistensi dan kemahakuasaan Allah. Tapi kalau hadis itu sandaran terakhirnya Nabi yang bersabda, Nabi yang melakukan, Nabi yang menetapkan, maka itu namanya hadis nabawi. Dari kata Nabi ya, disandarkan pada Nabi. Lalu kalau hanya pernyataan sahabat, dan itu bagian dari sumber terakhirnya sahabat, nah maka namanya hadis mauquf ya. Nah, hadis mauquf ini nanti ada dua kategori. Ada al-mauquful mujarrad, hadis mauquf mujarrad artinya murni 100% ijtihad dan pernyataan sahabat. Nah, kalau itu kedudukannya sama dengan pendapat para ulama, mahfuzat, kata mutiara, kata bijak. Dia bukan dalil hukum. Dalam pengertian kalau ada yang menolak, ya dia nggak salah. Karena murni pendapat sahabat yang bisa saja benar, bisa salah. Itu. Lalu yang kedua ada hadis mauquf kahukmil marfu. Dia memang pernyataan sahabat, tapi dihukumi sebagai pernyataan atau sumbernya dari Nabi. Karena sahabat hanya menjelaskan apa yang dia pahami dan dapatkan dari Nabi. Seperti hadis Ummu Atiyah, kunna nu'maru an nukhrijal huyat. Kami diperintahkan untuk mengajak para wanita muslim untuk menghadiri pelaksanaan Idul Adha, Idul Fitri, untuk mendengar khutbah sekalipun tidak sholat. Nah, ini kan ada kata nu'maru, kunna nu'maru, kita diperintahkan. Nah, itu ada indikatornya berasal dari Nabi. Maka itu kedudukannya sama seperti hadis nabawi. Tapi kalau murni itu berasal dari tabi'in, generasi di bawah sahabat, maka itu sama dengan ijtihad atau pendapat ulama. Boleh kita terima, boleh tidak, karena sifatnya bukan sumber hukum dia, hanya sebagai penjelasan, hasil ijtihad, dan seterusnya. Itu namanya hadis maktu kalau sumbernya sahabat. Nah, kemudian ada lagi pembagian hadis Nabi ditinjau dari kekuatan kelemahannya. Nah, disinilah kemudian muncul yang namanya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kenapa hadis itu dikatakan sahih? Ya karena tadi itu dia memenuhi syarat-syarat hadis sahih yang 5 tadi yang kita jelaskan di awal. Sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dobit, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, tidak punya ilat kecacatan tersubung. Kalau bebas dari 5 pantangan itu namanya hadis sahih. Nah, di bawahnya menurut Imam Tirmizi hadis hasan. Prinsipnya memenuhi 5 syarat itu, hanya saja dari sisi kedobitannya tidak sempurna. Tapi tidak jatuh ke dhaif, ke lemah, enggak. Masih wajar, masih bagus. Maka itu disebut hasan. Tidak sampai level sahih, tapi juga tidak sampai jatuh menjadi dhaif. Nah, sahih dan hasan ini termasuk hujjah. Dijadikan dalil hukum. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada yaitu hadis dhaif. Hadis yang lemah. Nah, kelemahannya itu sesuai dengan besar kecilnya faktor kelemahannya. Semakin besar ya semakin bawah dia tingkat kedhaifannya, artinya semakin parah. Kayak hadis matruk, hadis mungkar, itu kan ada faktor karena dia kesalahannya fatal. Kemudian karena dia misalnya muttaham bil kadzib, diduga berdusta. Nah, itu ada klasifikasinya. Tapi inti dari hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Satu saja tidak terpenuhi dhaif, apalagi 5-5-nya ya. Nah, ini yang kita sebut dengan
hadis dhaif. Maka ditinjau dari kekuatan kelemahannya 3 itu. Ada yang sahih artinya sehat, kuat. Ada yang hasan, baik, artinya masih dia makbul, diterima. Ada yang dhaif artinya lemah. Nah, kemudian kenapa ada hadis qudsi? Padahal kan ada Al-Quran, ada hadis nabawi. Ya, tadi itu penjelasannya. Karena tidak semua hal yang terkait dengan eksistensi Allah itu difahami oleh manusia secara umum. Maka ada satu komunikasi yang aktif, komunikasi yang dekat antara Allah dengan kekasihnya yang kita sebut dengan Habibullah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kata kekasih itu menunjukkan Rasulullah itu sangat dekat dengan Allah. Maka tentu Allah menceritakan tentang dirinya kepada Rasulullah lewat ilham Rasulullah yang menjelaskan kepada kita. Nah, karena itulah inti dari perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Kalau hadis qudsi itu seringkali diartikan maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Nah, kalau hadis nabawi yaitu artinya hadis yang baik makna maupun redaksinya dari Rasulullah. Tapi kedua-duanya bagian dari wahyu marwi, wahyu yang diriwayatkan. Karena apa yang benar dari Nabi pasti benar. Itulah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, itu. Kemudian yang kedua perbedaannya hadis qudsi dengan hadis nabawi. Kalau hadis qudsi Rasulullah menyandarkan kepada Allah. Kalau hadis nabawi itu ya langsung Nabi yang bersabda, Nabi yang menjadi sumber akhir dari statement itu. Nah, kemudian yang kedua, apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Kalau tadi kan hadis qudsi dengan hadis nabawi, sekarang hadis qudsi dengan Quran. Banyak perbedaannya. Antara lain ya perbedaannya itu tadi kalau Quran itu diturunkan secara mutawatir. Kalau hadis qudsi ada yang mutawatir, ada yang ahad. Maka hadis qudsi itu sama seperti hadis nabawi, bisa saja sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Tapi kalau Quran pasti sahih. Al-Quran diriwayatkan lewat proses tertentu, lewat malaikat Jibril misalnya. Kalau hadis qudsi itu langsung ilham dalam pemahaman Nabi diberikan oleh Allah. Kalau Al-Quran itu bedanya ketiga, Quran itu mujizat. Huruf-hurufnya, rangkaian kata maupun kalimatnya itu mujizat. Maka nggak boleh dirubah-rubah dengan sinonimnya, apalagi rubah dengan redaksi lain. Tapi kalau hadis qudsi itu bisa, dia riwayat bil makna. Intinya yang diambil, maknanya yang maknanya diambil, tapi redaksinya disampaikan oleh para ulama hadis kala itu, seperti para sahabat. Nah, kemudian ada perbedaan yang lain, yaitu kalau Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan bil makna, harus dengan lafaznya sebagaimana yang asli. Nah, kalau hadis qudsi itu boleh. Ya, kemudian apa tadi perbedaannya lagi? Kalau Quran itu qat'iyus tsubut, pasti benar. Kalau hadis qudsi itu relatif, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dan kemudian perbedaan yang lain, kalau Al-Quran itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Misalnya baca Fatihah. Syarat sahnya sholat kan lah, sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Fatihah. Tapi kalau hadis qudsi malah nggak boleh dibaca pada waktu sholat. Membacanya bisa batal sholatnya. Nah, itu diantara perbedaan-perbedaan substantif yang harus dipahami oleh rekan-rekan semua, para mahasiswa-mahasiswi, yang tentu saya jelaskan hanya poin-poinnya saja, tidak dijabarkan secara lebih luas. Semoga ini untuk menguatkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah disampaikan dalam perkuliahan. Insya Allah nanti akan dijelaskan kelanjutan dari tema-tema berikutnya. Saya kira demikian. Selamat mendengarkan, mencatat poin-poin pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.